Nah, kali ini kita akan membahas tentang nge-review wedding videografi yang pernah saya kerjakan tepat 1 tahun yang lalu. Spesial nih, 1 tahun yang lalu, cuman saya sampai detik ini ngerasain feel-nya ketika di acara tersebut. Dan bahkan netizen yang mengomentari itu luar biasa. Saya juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah memberikan testimoni di kolom komentar di YouTube channel Victorian Zulkifli. Akhirnya menggugah saya pribadi untuk menjelaskan ke teman-teman bahwa sebenarnya apa yang dulu saya kerjakan sampai saat ini adalah mempertahankan yang namanya storytelling. Ya walaupun saya bisa bilang bahwa alat-alat yang saya gunakan juga terbatas, sama seperti teman-teman, bahkan banyak di antara teman-teman yang alatnya lebih canggih, lebih keren lagi. Tapi tetap storytelling itu memiliki nilai yang lebih mahal daripada apapun kayak gitu. Ini memang jadi kunci ya, maksudnya rahasia di balik karya-karya saya pribadi. Karena saya belajar ini, kita flashback lebih ke belakang lagi. Saya belajar storytelling ini, benar-benar belajar storytelling ini dari Trans TV waktu dulu. Jadi waktu diterima pekerjaan di Trans TV sebagai video editor, nggak semudah yang dibayangkan teman-teman. Jadi perlu ada training selama kurang lebih 1-3 bulan lah. Kita bisa dilepas akhirnya untuk memegang program-program TV nasional tersebut. Nah, dalam proses untuk istilahnya on air lah, katakanlah kayak gitu. Kalau bahasa kerennya di TV itu kita bisa on air nih, karya kita bisa ditayangin di TV nasional dan dilihat oleh seluruh Indonesia kayak gitu. Itu kita harus punya skill, yaitu yang pertama adalah logika gambar yang benar. Nah, logika gambar yang benar itu seperti apa sih? Nah, ini nanti yang kita bahas. Yang kedua adalah storytelling. Jadi storytelling adalah sebenarnya nilai plus aja sih. Selama logika gambar itu udah kecapai, kalau kita menjadi editor yang keren, ya harus punya storytelling video. Kita melihat dari testimoni beberapa testimoni dari video yang sudah saya upload setahun yang lalu, yaitu wedding Karama dan Devita ini. Alhamdulillah banyak banget yang komen secara positif. Ada yang bilang, ya Allah nangis gua nonton video ini. Kemudian dia yang nikah, gua yang sedih terharu. Siapa yang naruh bawang di sini, woi, dan lain sebagainya. Dan ini yang paling epic dari sekian banyak komentar, yaitu kenapa gue yang mewek mas, padahal aku bukan mantanmu. Wah, itu epic banget sih. Jadi dia bukan mantannya aja bisa ngerasain story di dalam videonya itu. Kita mulai dari mencari ide atau angle keren. Nah, ini pertanyaan lupa dari mas siapa ya kemarin tuh. Saya lupa nyatet. Kita akan membahas dari mencari ide atau angle keren. Karena apa? Karena memang saya usahakan penjelasannya ini nanti runtut dari awal kita berada di lokasi sampai akhirnya kita menyelesaikan video itu sampai selesai. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang mencari ide atau angle yang keren. Nah, tips dari saya adalah yang pertama, sebelum kita menghandle suatu project yang istilah dalam tanda kutip project berbayar, itu kita harus pastikan banyakin nonton video atau film, tidak perlu milih-milih genrenya. Sempat kita bahas di grup Telegram, ada yang suka Korea drama gitu kan. Nah, ada yang beberapa yang suka, ada yang beberapa yang nggak suka, atau ada beberapa dan lain sebagainya. Kita sebagai videografer sebaiknya, ini saran saya, sebaiknya kita nggak perlu memilih-milih genre dari film itu sendiri. Saya pribadi juga menonton dari sekian banyak film. Dulu waktu di Trans TV itu bahkan pernah dikasih advice sama supervisor itu, tontonlah 1000 film yang bisa kalian tonton kayak gitu. Karena apa? Di 1000 film itu pasti nanti akan membentuk secara alam bawah sadar teman-teman bahwa saya pernah nih berada di kondisi seperti ini, baiknya seperti apa. Nah, itu yang akhirnya saya kombinasikan dengan ilmu psikologi saya bahwa itu benar gitu loh. Bahwa kalau kita pengen referensi atau ide-ide yang brilian itu kadang sebenarnya ide itu nggak secara orisinal
kita yang punya, tapi berdasarkan alam bawah sadar kita pernah nih nonton video yang kayak gini, tapi lupa videonya apa, yang jelas shotnya kayak gini, kita harus seperti ini. Nah itulah fungsinya banyakin nonton video atau film yang tidak perlu milih-milih genrenya, karena bisa jadi klien kita suka genre horor, klien kita kadang suka genre komedi, mungkin ada klien kita yang suka genre drama yang benar-benar kayak Korea drama kayak gitu. Ada yang juga suka genre yang yang agak mikir strategi dan sebagainya, action dan sebagainya. Ada juga yang suka seperti itu. Jadi harapannya ketika teman-teman banyakin nonton atau review film, jadi nggak sekedar nonton ya, tapi direview bahwa sebenarnya film ini, misal film Korea drama Vincenzo misal kayak gitu. Nah itu poin-poin apa yang kita harus dapetin. Saya dulu waktu awal-awal mereview film itu bahkan saya pause per shot itu saya pause, saya perhatikan frame-nya seperti apa, terus menggunakan komposisi yang seperti apa. Bahkan kalau teman-teman mau lebih dalam, teman-teman bisa bayangin ini kira-kira exposure-nya di angka berapa nih, itu bisa kalian lihat gitu loh. Nah ini yang saya jadikan poin di sini, jangan cuma nonton tapi di review. Kemudian kita lanjut ke pahami jalan cerita klien. Nah ini yang sering saya juga sampaikan ke grup juga, bahwa sebenarnya kita perlu untuk memperdalam pengetahuan kita atau pemahaman kita terhadap klien itu. Kemudian poin berikutnya adalah cari video referensi yang mirip. Nah ini apa bedanya sama yang di awal? Nah yang di awal tuh sebenarnya kita memperbanyak referensi ya. Kita menentukan nih, oh ternyata referensi video yang mirip dengan jalan cerita klien itu yang video ini. Kita lihat lagi, kita review lagi, ambil sisi positif yang paling mirip sama itu, jangan lupa di screenshot angle-angle keren yang diinginkan. Nah kemudian habis di screenshot dijadikan istilahnya shortlist untuk kita gunakan di hari H, itu jangan lupa dipraktekkan. Jangan sampai di hari H kita udah bikin shortlist tapi nggak direalisasi, itu percuma kayak gitu kan.